Nama saya Brahma Wibawa. Hari ini saya akan membahas dua topik. Mungkin dua topik ini ada satu yang masuk ke channel utama dan juga satu masuk ke channel second. Ini nggak tahu ini yang mana, tapi ya kita usahakan diberi yang terbaik untuk Robi Srohli Saudari Wasiri Amli Wahlu Uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ini mau dikasih judul apa, segmen namanya ngelantur atau apa di second channel atau apalah gitulah. Tapi aku punya dua topik. Yang pertama tentang relasi di organisasi, dan juga yang kedua pemahaman umum MBG dan lain-lain. Oke, jadi mungkin akan aku pikirkan dulu mana yang akan masuk mungkin ke MBG aja yang nanti yang aku di video channel utama. Ini cuman bahas tentang relasi organisasi. Oke. Mungkin ini nggak tahu lah nanti ke depannya atau gimana, nanti bakal gue masukin ke channel utama. Tapi intinya itulah, udah 1 menit. Relasi dan organisasi. Banyak di kampus kita relasi dan organisasi ini menjanjikan banget. Kita di iming-imingi, wah kalau kita dapat relasi kita bakal kerja yang bagus, kita dapat koneksi yang banyak, hidup kita dimudahkan. Dan juga organisasi, kamu masuk ini nanti kamu dapat relasi atau hal ini hal itu, nanti pada akhirnya juga dapat tanggung jawab, dan akhirnya kelinderan juga sama tanggung jawab. Ya gak guna lah kalau kayak gitu. Nanti dapat solidaritas ini atau itu, yang sebenarnya banyak diperjualbelikan. Nilai solidaritas itu diperjualbelikan di kampus, di lingkungan apapun itulah. Kalau misalnya ada PDI apa, ayo kita minum, ayo kita ini, itu kan sebenarnya kan juga ya itu banyak kita cari kayak gitu tuh sebenarnya banyak. Cuman masalahnya apakah itu bermakna, apakah itu 10 tahun ke depan akan mempengaruhi hidupmu? Kalau iya, ya lakukan saja, tidak masalah. Apakah mereka bakal bawa value-value yang sama, apakah akan berseberangan? Itu kan juga perlu dipertanyakan lagi. Kalau misalnya esensinya hanya kita mencari teman, hanya kita ikut-ikutan, ya buat apa? Kalau mencari teman ya nggak apa-apa, kita sebagai ikut-ikutan aja, cari teman, ya udah dapat teman aja. Kita butuh apa nanti kita bisa dapat teman itu. Cuman kalau misalnya yang tadi itu, kalau misalnya ikut-ikutan biar kita merasa lebih superior, lebih merasa aman di lingkungan itu, ya I've done a lot of things that they don't do. Ya aku ngalamin ini semua sendiri, aku berjalan di kaki sendiri, one man army, ngelawan semuanya ini. Ya mungkin terkesan hiperbola ya, tapi intinya aku bisa hidup sendiri, mandiri di kampus. Ya emang awal-awalnya agak susah sih, tapi pada akhirnya juga aku ngelakuin ini semua ya bisa. Ini kayak misalnya aku duduk di sini di kafe dan juga buat video ini kan gak sembarang orang yang bisa buat kayak gini kan. Ya itu. Nah, tentang relasi lagi. Kalau kita bahas tentang relasi ini, kajiannya banyak ya. Relasi ini atau itu. Kamu misalnya kalau mau cepet dapat kerja, kamu harus kenal ini. Kamu nanti bisa ketua kanda ini, ormek ini. Kamu bisa ketemu kanda-kanda ini, kating-kating ini. Cuman ya itu, sampai kita lupa bahwa nilai-nilai yang sebenarnya kita harus bawa itu nggak cuma tentang relasi doang. Kalau kita ini harus paham tentang diri kita sendiri. Maksudnya kita tuh juga harus paham kapabilitas diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak capable, kenapa kok harus datang ke kanda-kanda kating-kating itu, deketin, tiba-tiba minta jabatan atau mungkin bimbingan, oke lah, saya menganggap itu top, markotop, minta bimbingan, mas ajarin dong, aku minta mentor kayak gini kayak gitu. Kalau misalnya ya pokoknya aku pengen dapat posisi di sini di perusahaan ini, aku pokoknya kenal ini, tanpa tahu kalau kita ilmunya nggak mumpuni, ya buat apa dimasukin ini. Aku punya saudara, budeku, prinsipnya bagus banget. Kalau udah dimasukin, ya kamu harus survive sendiri. Ya nggak semuanya di gini-gini. Akhirnya ya kayak
kayak pemerintah sekarang lah, inkompetensi merajalela. Kita nggak bisa bedakan mana yang kompeten, mana yang enggak. HAM aja umur 5 tahun aja, 5 tahun jadi menteri kita umur 5 tahun. Kalau paham HAM itu enggak, tiba-tiba suruh jadi menteri, terus diajak debat sama Zainal Arifin Mokhtar. Nah, hal inilah yang akhirnya memicu banyak sekali inkompetensi di banyak bidang. Seperti yang dikatakan Bagus Mulyadi ya, inkompetensi lebih banyak membunuh orang daripada hal-hal lain. Ya emang berbahaya bro, inkompetensi. Kalau misalnya dokter jantung bilang GERD gak bakal berpengaruh sama jantung, itu udah bener, pengalamannya ada banyak, dah ini. Tapi kok tiba-tiba banyak sekali perdebatan yang terjadi di situ. Kalau GERD mempengaruhi jantung, GERD ini, ya aneh aja bro. Bukan karena title dia jantung juga ya, dia memberikan argumen yang banyak sekali tentang jantung ini, dan dia juga punya pengalaman banyak sekali di ini. Dia udah master di bidangnya, jadi ya buat apa diragukan, kecuali kalau ada lulusan S3 di universitas gak terkenal, universitas abal-abal, kok tiba-tiba jadi hakim MK dan tiba-tiba di pidatonya bilang, saya ini bodoh, intinya saya ini bodoh, tapi saya bangga. Seakan-akan kalau kebodohan itu adalah bayi itu adalah suci. Ya kayak gitu bro. Kalau misalnya kayak gitu ya di Turki sana, kayak orang kayak gitu disuruh turun, kamu bodoh, wah bodoh, turun, udah gak jelas, gitu. Inkompetensi organisasi, relasi. Kalau kita gak punya ilmu yang memadai masuk organisasi untuk mencari relasi, akhirnya muncul inkompetensi. Kecuali di proses itu kamu mulai mempelajari hal-hal yang baik, mempelajari hal-hal yang lain, otodidak. Tapi ya kalau selama pola pikirmu fix mindset dan nggak bakal berubah, ini aja terus nggak bakal berubah, buat apa bro? Ya mungkin itu aja. Aku ngeliat situasi kayak gini agak miris, ngeliat aku yang sebenarnya memang bodoh, aku memang nggak pinter banget, nggak pinter lah, cuman ya aku ngerasa mampu dan aku ngerasa punya knowledge, punya pengetahuan, bisa nge-share kayak gini agar kita bisa sadar, agar kita bisa berubah, agar kita bisa berkembang. Itu aja dari saya Brahma Wibawa. Terima kasih yang udah nonton. See you. Peace.